Oke, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini ketemu lagi bersama Pak Fulgen. Sekarang kita pada pagi hari ini akan belajar agama Katolik. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang keanekaragaman yang ada di Indonesia ya. Ada suku macam-macam ya dan budaya macam-macam. Kemudian juga ada tanaman khas yang kemarin kalian sudah kerjakan ya kan. Ada ciri khas juga kebudayaan ya, bahasa dan sebagainya. Dan sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara. Untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan kami untuk hidup dalam sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Kami menyadari bahwa sebagai warga negara yang baik, kami mempunyai kewajiban terhadap negara kami. Kami mohon kiranya kami dapat melaksanakan kewajiban kami dengan sebaik-baiknya, agar kami layak memperoleh hak kami, yaitu kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Seturut teladan Yesus, Putramu, yang juga telah menjadi warga negara yang baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, sebelum kita mengetahui kewajiban dan hak sebagai warga negara Indonesia, kita harus terlebih dahulu tahu sebenarnya apa arti dari hak dan kewajiban. Ya, kalau hak itu adalah suatu yang harus kita dapatkan. Kemudian kalau kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Jadi hak dan kewajiban itu saling saling berhubungan ya satu dengan yang lain. Kita nggak bisa menuntut hak saja tapi kita tidak melakukan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu harus kita lakukan dengan secara seimbang. Oke? Menurut sumber yang saya cari dari beberapa internet, hak itu adalah segala sesuatu yang kita peroleh setelah kita melakukan segala sesuatu. Jadi misalnya hak mendapatkan gaji, pekerjaan, karena kita sudah melakukan sesuatu. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Jadi kita nggak bisa menuntut misalnya upah atau gaji, tapi kita nggak melakukan sesuatu atau pekerjaan kita dengan penuh tanggung jawab. Contoh di sekolah misalnya, kalian misalnya punya kewajiban untuk melaksanakan piket. Nah itu kalian harus melaksanakan piket dengan penuh tanggung jawab. Nggak boleh asal-asalan. Misalnya asal-asalan melakukan pekerjaan piket di kelas dengan asal-asalan, nyapunya asal-asalan. Nah sedangkan kalian nanti akan menuntut hak untuk mendapatkan kelas yang rapi, padahal kalian tidak melakukan piket. Misalnya itu salah satu contoh saja. Oke anak-anak, ketemu lagi bersama Pak Fulgen. Sekarang kita akan membahas tentang hak dan kewajiban kita sebagai anak di rumah. Terus kemudian kita akan membahas tentang hak dan kewajiban kita sebagai anak di sekolah. Dan kita juga akhirnya akan membahas hak dan kewajiban sebagai warga dan negara Indonesia. Oke, yang pertama, hak dan kewajiban anak di rumah, yaitu anak berhak mendapatkan kasih sayang. Kemudian yang kedua, anak berhak mendapatkan perlindungan. Yang ketiga, hak untuk bermain. Yang keempat, hak untuk memperoleh kesehatan. Yang kelima, hak mendapatkan pendidikan. Nah, itu adalah hak kalian sebagai anak di rumah. Dan kewajiban apa sih yang harus kalian di rumah lakukan? Kalian harus wajib, yang pertama, belajar. Yang kedua, wajib membantu orang tua. Contohnya, kalau misalnya rumah ada yang kotor, piring ada yang kotor, itu kalian harus mencuci tanpa tunggu disuruh ya. Itu contoh aja. Banyak kewajiban yang lain. Terus yang ketiga, wajib menjalankan ibadah. Nah, kalau di agama Katolik ini tentu saja kalian harus wajib ke gereja tiap minggu. Oke anak-anak,
kita sudah bahas tentang kewajiban di rumah dan hak anak juga di rumah. Hak dan kewajiban anak di rumah. Nah, sekarang hak dan kewajiban anak di sekolah itu apa aja? Yang pertama, hak dulu ya. Hak di sekolah itu anak-anak Oke, anak-anak, tadi kita sudah membahas sedikit tentang hak dan kewajiban anak di rumah. Nah, sekarang kita ingin belajar tentang hak dan anak di sekolah. Apa aja hak dan anak di sekolah? Nah, hak dan anak di sekolah itu yang pertama, anak berhak mendapatkan nilai dari guru. Terus anak berhak mendapatkan bimbingan dari guru, yaitu misalnya materi pendidikan, materi pengajaran, materi pembelajaran. Itu anak berhak mendapatkan bimbingan dan pendidikan dari guru atau sekolah. Terus berhak meminjam buku di perpustakaan. Terus berhak memperoleh banyak teman. Terus berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Nah, contohnya yang mendapatkan nilai, misalnya kalian sudah mengerjakan PR, itu kalian berhak mendapatkan nilai. Nah, jadi begitu ya. Terus mendapatkan bimbingan dan pendidikan. Bagaimana kalian berhak mendapatkan pendidikan? Yaitu kalian juga harus wajib belajar. Jangan hanya menuntut aja saya berhak mendapatkan pendidikan tapi kalian nggak mau wajib belajar. Kemudian contohnya berikutnya, berhak meminjam buku di perpustakaan, ya. Terus berhak mendapatkan teman, berhak menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Nah, itu adalah kewajiban dan hak yang ada di sekolah. Kemudian hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak dan kewajiban sebagai bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia yaitu yang pertama di pasal 27 ayat 2. Setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, ya. Kemudian di pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak membela negaranya. Kemudian pasal 28, hak setiap warga negara untuk berpendapat, mengemukakan pendapatnya, ya. Kemudian pasal 29, hak warga negara untuk memeluk satu agama. Pasal 30 ayat 1, hak dalam mempertahankan keamanan negara. Pasal 32 ayat 1, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan. Pasal 33, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Kemudian yang terakhir pasal 34, yaitu fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara sebagai kewajiban warga negaranya. Nah, ya sebenarnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 begitu banyak ya, ada 46 pasal yang mengatur hak sebagai warga negara. Dah, itu kan tadi tentang hak warga negara. Sekarang bagaimana dengan kewajiban warga negara? Yang pertama, di pasal 27 ayat 1, kita sebagai warga negara harus wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahannya. Contoh, kalian pengen pergi naik kendaraan bermotor. Apa yang wajib kalian lakukan pada saat kalian pergi dengan kendaraan bermotor, yaitu kita menggunakan helm, terus kita menaati rambu-rambu lalu lintas, kemudian kita memiliki surat izin mengemudi dan sebagainya. Itu salah satu contoh pasal 27 ayat 1, yaitu setiap warga negara wajib melaksanakan dan menaati aturan yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, kemudian pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berkewajiban untuk membela negaranya. Kemudian pasal 30 ayat 1, setiap warga negara wajib ikut serta dalam mempertahankan dan menjaga keamanan negara. Nah, itu adalah beberapa kewajiban kita sebagai warga negara. Dah, bagaimana anak-anak? Nanti saya akan menjelaskan bagaimana ternyata hak dan kewajiban negara itu sangat banyak sekali. Ada 46 pasal, itu akan ada di sini.
Oke, nah kalian pasti bertanya-tanya, loh kok pelajaran agama Katolik kita belajar tentang hak dan kewajiban ya? Oh iya, tentu saja, karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita, memberikan teladan bahwa dia pun pada saat zaman dahulu mengajarkan masyarakat pada zaman dulu, pengikutnya, bahwa apa yang menjadi hak kalian sebagai warga negara, bayarlah itu, artinya bayar pajak. Dan apa yang menjadi kewajiban kalian untuk Tuhan, lakukanlah itu. Nah, di bacaan seperti di cerita bacaan berikutnya. Oke anak-anak, sekarang kita buka dari buku ini ya. Buka di halaman 30. Di situ ada pertanyaan, mengapa orang wajib membayar tagihan listrik setiap bulan? Nah, itu kan artinya karena dengan kita membayar pajak, artinya kita memberikan kewajiban kita membayar pajak untuk agar negara bisa membangun fasilitas, bisa memperbaiki fasilitas, misalnya memperbaiki jalan, membangun rumah sakit, kemudian membantu orang-orang miskin dan terlantar. Nah, itu kita ikut turut serta dalam membantu meringankan atau memperbaiki fasilitas yang ada di negara Indonesia. Kemudian apa gunanya orang membayar tagihan listrik setiap bulan? Itu sama ya. Jadi nomor 3, apa manfaat orang membayar pajak setiap tahun? Nah, itu juga sama seperti yang tadi saya awal bilang, bahwa segala pajak yang kita bayarkan, pajak penghasilan, kemudian pajak apalagi, segala pajak deh yang ada di negara Indonesia ini pasti akhirnya dipergunakan oleh negara untuk kepentingan rakyatnya juga gitu. Nah, sekarang kita lihat ke nomor 4. Mengapa orang wajib menaati peraturan lalu lintas? Oh, tentu saja untuk keselamatan dirinya sendiri dan pengguna jalan yang lain. Misalnya Pak Fulgen naik motor, Pak Fulgen menerobos lampu merah. Wah, itu Pak Fulgen sudah membahayakan keselamatan diri Pak Fulgen dan juga orang lain. Kemudian hak-hak warga negara mana yang diperlihatkan di gambar? Nah, di gambar itu, yang ini, di gambar yang ini ya, di gambar yang ini tuh, yang ini, kita berhak untuk memperoleh pendidikan, kemudian kita juga memperoleh pekerjaan, kemudian kita juga memperoleh pekerjaan. Nah, ini adalah kewajiban nih, karena kita wajib menaati peraturan lalu lintas. Kemudian ini adalah juga kewajiban, ini juga kewajiban. Jadi yang di atas ini adalah kewajiban, yang di bawah ini adalah hak. Oke, sekarang kita akan belajar lagi bagaimana sikap Yesus dalam menanggapi kewajiban dan hak sebagai warga negara. Nah, di sini ada cerita, yaitu tentang, ada 2 bacaan, yaitu tentang Yesus membayar bea cukai untuk bait Allah, dan yang kedua yaitu tentang membayar pajak kepada kaisar. Nah, di sini ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pemungut bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabnya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan, "Apakah pendapatmu, Simon? Dan dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Yesus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Nah, jadi di bacaan ini Tuhan Yesus memberikan teladan kepada Petrus bahwa
ketika Yesus bertanya apakah pemimpin atau raja itu memperoleh pajak dari rakyat atau orang asing, tapi Yesus memberikan teladan kepada Petrus bahwa yang kita sebagai orang lokal juga harus membayar pajak kepada negara, ya. Jadi Yesus telah memberikan contoh untuk membayar pajak. Kemudian di bacaan selanjutnya, di bacaan yang kedua, jadi di sini ada dua bacaan, yaitu tentang membayar pajak kepada kaisar. Nah, ini cukup terkenal bacaan yang seperti ini. Jadi ada cerita, kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus menjawab, tapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka. Nah, Yesus tahu kalau pertanyaan mereka itu hanya untuk menjebak Yesus, bukan? "Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepada Yesus. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Lalu mereka menjawab, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Nah, dari cerita ini pun sendiri, Yesus udah 2 kali dalam bacaan Matius ini memberikan kita contoh bahwa kita harus melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Oke deh anak-anak dan adik-adik yang terkasih, Bapak akan merangkum pelajaran pada pagi hari ini ya. Kalian juga boleh lihat di halaman 34, di situ ada rangkuman. Oke. Rangkuman pelajaran pada pagi hari ini yaitu setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Kemudian yang kedua, Yesus lahir sebagai orang Yahudi. Yesus mempunyai hak dan kewajiban yaitu membayar pajak kepada kaisar. Merayakan Paskah Yahudi dan taat pada hukum Taurat. Jadi ini ada 3 ya, membayar pajak, merayakan Paskah Yahudi, dan taat pada hukum Taurat. Yesus berusaha mati-matian untuk mengajak orang bertobat. Hak Yesus adalah boleh mengajar. Dia boleh mengajar untuk orang-orang yang ingin tahu tentang kerajaan Allah dan bebas menggunakan rumah ibadat untuk berdoa. Yang ketiga, sebagai warga negara yang baik, kita perlu melaksanakan kewajiban kita. Melaksanakan kewajiban menunjukkan bahwa kita adalah 100% warga negara Indonesia. Namun demikian, kita tidak boleh lupa akan kewajiban terhadap gereja, yaitu mengikuti ajaran dan perintah gereja. Dengan demikian kita menunjukkan bahwa kita adalah 100% Katolik. Nah, ini juga cukup menarik ya. Di poin ketiga ini yaitu kita harus menjadi seorang anak yang 100% Katolik dan 100% Indonesia, yang taat terhadap ajaran gereja dan juga taat terhadap aturan dan ajaran negara. Oke deh anak-anak, pelajaran kita cukup sampai di sini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian terima dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum kita menutup perjumpaan kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Sekarang kami mau belajar ya Tuhan, berkati kami ya Tuhan. Tuhan, sudah doa anakmu dalam perantaraan Yesus Kristus Tuhan yang pengantara kami, amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.